Bismillahirrahmanirrahim. Uhaykum bitahiyatul Islam, tahiyatan mubarakatan min indillahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Dewan komentator yang arif dan bijaksana, para hadirin yang berbahagia, kepemimpinan dalam Islam, hadirin sebangsa dan setanah air. Pada masa kini, banyak sistem birokrasi yang sering mendapatkan poin penalti baik di luar negeri maupun di negara kita sendiri. Banyak pemimpin, banyak pemerintah yang bersikap sesuka hati, tidak sedikit juga yang memperkaya diri. Kebijakan yang dikeluarkan sungguh tidak berarti. Mereka berbicara manis di hadapan televisi, namun kenyataannya banyak rakyat yang sakit hati karena kebijakan yang diberikan di luar ekspektasi. Ibarat kata dikasih hati tapi minta jantung. Banyak rakyat yang terzolimi tetapi mereka malah mencari untung. Kondisi seperti ini kalau kita biarkan maka sangatlah berbahaya. Dampaknya adalah banyak masyarakat yang menderita, Kejahatan merajalela, korupsi di mana-mana, keadilan tidak merata. Bahkan yang paling parah, bermunculan banyak oknum yang akan menghancurkan negara. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Lantas langkah mana yang harus kita pijak sebagai solusi dari permasalahan yang sedang terjadi? Kuncinya adalah kita harus mencontoh sistem birokrasi yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad, sebagaimana sabdanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sebaik-baiknya pemimpin adalah orang-orang yang kalian cintai dan yang mencintai kalian. Kalian mendoakan mereka dan mereka pula mendoakan kalian. Dan seburuk-buruknya seorang pemimpin adalah orang-orang yang kalian benci dan yang membenci kalian. Kalian melaknat mereka dan mereka pula melaknat kalian. Hadirin sebangsa dan setanah air, dari redaksi hadis tersebut kita bisa lihat bagaimanakah, siapakah dan bagaimanakah pula kepemimpinan yang baik itu, yaitu kepemimpinan yang mana rakyatnya dicintai oleh pemimpinnya dan pemimpinnya yang dicintai oleh rakyatnya. Namun apabila birokrasi negara tersebut dibenci oleh penduduknya, kemudian pemimpinnya tidak mencintai rakyatnya, maka sudah dipastikan birokrasi negara tersebut hancur dan jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecintaan seorang pemimpin dapat dibuktikan melalui kebijakannya, di mana kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan harus mampu membuat rakyat sejahtera, bukan sengsara. rakyat dicintai bukan disakiti, rakyat ditolong bukan ditodong, Rakyat bahagia bukan terluka. Hadirin sebangsa dan setanah air, Indonesia dengan populasi muslim terbesar di dunia sejatinya harus paham dan memahami sistem kepemimpinan yang diajarkan oleh baginda Nabi. Lantas bagaimanakah
sistem kepemimpinan yang telah Nabi ajarkan semasa hidupnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 159 sebagai berikut. Hamba berlindung di bawah kuasa-Mu ya Allah, dari usikan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka berkat rahmat Allah, engkau Nabi Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar terhadap mereka, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan penting. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Maha benar Allah atas
ayat tersebut kita bisa menyaksikan bagaimana kepemimpinan yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad semasa hidupnya. Ada 3 sikap yang patut kita contoh dan kita terapkan dalam birokrasi kita. Yang pertama, lemah lembut. Seorang pemimpin harus bersikap lemah lembut terhadap rakyatnya. Jangan bersikap keras apalagi kasar. Karena kalau seorang pemimpin bersikap keras apalagi kasar terhadap rakyatnya, maka pasti rakyatnya akan membencinya dan juga menjauhinya. Yang kedua, pemaaf. Sikap dan sifat yang kedua yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin, yaitu mampu memaafkan kesalahan rakyatnya dan memohonkan ampun untuk rakyatnya. Yang ketiga, bermusyawarah. Ini adalah poin penting yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin dalam menghadapi masyarakatnya. Dan di mana jikalau ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan sendiri dan menyangkut masyarakat umat, maka wajib bermusyawarah. Jangan mementingkan kepentingan pribadi. Hadirin sebangsa dan setanah air, marilah kita ambil kesimpulannya bahwasanya Indonesia dengan populasi muslim terbesar di dunia tentunya harus memahami bagaimanakah sistem kepemimpinan yang telah diajarkan oleh baginda Nabi. Karena ajaran yang beliau sampaikanlah yang akan menyelamatkan bangsa ini. Di saat semuanya sesuai dengan ajaran agama, maka yakin rakyat akan sejahtera, hidupnya akan bahagia, penuh canda dan tawa. Laksana dua insan yang senang memadu cinta, dunia serasa milik berdua, yang lain hanya kontrak saja. 3 hal ini yang harus dimiliki oleh semua stakeholder dalam birokrasi sebuah negara, yakni lemah lembut, pemaaf, dan bermusyawarah. Cukup sekian dan terima kasih.